Sunda itu bisa dibilang tertua. Betul. Ini peradaban, makanya di dalam surat Saba, ya, makanya di Jawa kan ada Sleman. Sleman itu kan Sulaiman. Sleman itu Sulaiman alaihi salam. Nah, keratonnya kan dari sini, daerah Majalengka, maaf dibuka aja sekalian, dari Gunung Karang. Itu padahal baru atasnya, bawahnya di sini gitu loh. Bawahnya di sini itu ada di Gunung Karang. Makanya batunya terus tekstur bangunan, oh itu masih luas gitu loh. Itu masih atasnya. Ke bawahnya di daerah Majalengka, makanya Majalangka, manusia zaman langka, ya, Mayalangka atau kota yang hilang. Makanya inilah ajarannya. Sekalian tak buka sekarang mah. Jadi di sini tuh terdapat Universitas Dukun Internasional Nusantara, teman-teman. Universitas Dukun Internasional Nusantara. Tuh teman-teman. Sengitna puji dina iwanci. Lir ibarat sengitna kembang malati nu diaping dijagi sadayana kagungan ilahi robi. Sumber bakna puja dina ieu mangsa lir ibarat kembang campaka nu ligarna dada sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur sadayana kagungan Allah nu Maha Gopur nu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat. Tehilap sholawat miwah salam kasanggakeun ka para nabi, ka para utusan Allah sadayana, ka para kulawargina tugdugi ka urang salaku umatna sadayana sing nyondong dina rahmat sareng ridhona Allah. Aja kalasa sing asa wicaca acakata, jaga dari antara hati, ucapan dan perilaku kita, itulah yang akan kita pertanggungjawaban. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ya. Nah oke teman-teman, dimanapun berada ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat hatinya dan juga sehat pikirannya ya, dan mudah-mudahan selalu memiliki niat-niat yang baik berkah untuk kita semua teman-teman ya. Oke, kali ini Kang Arif lagi berada di Kabupaten Majalengka ya, tepatnya di Kelurahan Munjul teman-teman ya. Jadi di sini ataupun di lokasi ini ada salah satu universitas teman-teman ya. Jadi Universitas Dukun Internasional Nusantara teman-teman ya, yang dipimpin oleh Abah Hilman ataupun Om Hilman, yang beliau adalah spiritual dan juga supranatural, yang mungkin beliau mempunyai wawasan yang sangat luar biasa dan juga mungkin tahu sejarah tentang peradaban Sunda teman-teman ya. Di antaranya mungkin yang akan kita bahas yaitu Sunda Atlantis teman-teman, dan perjalanan Isra Mi'raj teman-teman ya. Nanti kita akan ngobrol bersama Om Hilman ataupun Abah Hilman yang akan membuka sejarah ini teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, segera subscribe ya. Jangan lupa like-nya juga, share-nya juga. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya dan berkah untuk kita semua teman-teman ya. Ini adalah lokasi yang dimana Abah Hilman tinggal teman-teman, ataupun Om Hilman. Jadi beliau tinggal di Kelurahan Munjul, Kabupaten Majalengka. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh areanya seperti ini teman-teman. Dan beliau tuh tinggal di sana tuh. Tinggal di sana. Tadi perjalanan saya dari sana tuh teman-teman tuh. Perjalanan motor dari sana ya. Mungkin patokannya nanti teman-teman bisa lihat di akhir video ya, dan alamat jelasnya. Jadi teman-teman nonton sampai selesai ya. Mohon jangan di skip videonya supaya teman-teman tahu. Takut ada yang kelewat alamatnya, dan juga mungkin teman-teman bisa bersilaturahmi ke tempat ini yang baik-baik. Oke teman-teman, ini dia alamatnya, rumahnya maksudnya mah. Jadi di sini tuh terdapat Universitas Dukun Internasional Nusantara teman-teman. Dan kebetulan di sini juga ada pohon jambu kristal ya, dan juga buah mangga, ada juga lengkeng yang mungkin Abah Hilman tanam di lokasi ini. Wah, teman-teman, ini lokasinya teman-teman. Nanti kita akan ngobrol bareng ya bersama Om Hilman nih. Di sini juga ada bacaannya nih teman-teman. Universitas Dukun Internasional Nusantara.
tuh teman-teman. Jadi di dalamnya juga banyak sekali tulisan-tulisan. Tuh teman-teman, tulis-tulisan. Nanti kita akan nge-review ya tulisannya teman-teman. Banyak tamu yang datang ke lokasi ini teman-teman, khususnya dari berbagai luar, baik itu dari luar negeri juga ada konon katanya seperti itu. Nah teman-teman bisa teman melihat di sini tuh banyak tulisan-tulisan tatanan akhlak sampurna, ikhlas kalakuan manusia lampah mulia. Oh teman-teman, tuh. Oke. Nah teman-teman, tulisan juga ada di sini nih, Rumah Sehat Nusantara. Nah, tuh. Oh, di sini juga ada tulisannya nih, Surya Alam Natanangga. Nah di sini juga kebetulan ada petilasan ya, ataupun tempat tirakat tuh. Di sana satu, di sini juga ada nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nih. Jadi ini adalah tempat petilasan teman-teman. Jadi ini seperti tempat batu yang mungkin batu peradaban ya, ataupun batu purbakala teman-teman. Tapi ini adalah petilasan ya, yang diambil dari alam. Nah, kebetulan ini juga ada di sini nih. Tuh. Ini teman-teman. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama Abah Hilman ya, terkait kenapa sih Abah tinggal di sini, dan sejarah-sejarah yang mungkin kita akan tahu tentang sejarah tentang Sunda teman-teman ya. Oke. Di konten kali ini saya bertemu lagi bersama Abah Hilman. Kalau di sini disebutnya Om Hilman ya Om. Iya. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. sehat. Gimana keluarga semuanya sehat semua? Alhamdulillah baik-baik. Amin. Semoga aman sentosa makmur sejahtera. Amin ya Sing Rabbal. mulus rahayu berkah selamat dan selamanya berada di dalam rahmat serta ridhonya Allah. Amin ya Rabbal. Abah, ini kan mungkin kita sempat ngobrol di video sebelumnya bahwa kata Abah suku Sunda ini, atau istilahnya ada istilah sebutnya Sundaland, masih nyambung dengan bangsa Atlantis. Iya, Nah, mungkin kita hanya sebagian pengetahuan saja ya. iya. Teman-teman kalau istilahnya yang lebih tahu silahkan share di komentar. Kalaupun misalkan wah itu mah ya mungkin kita hormati, karena asumsi orang itu beda-beda. Mungkin kita bicaranya versi Om Hilman atau Abah Hilman. Mungkin Oke, kan siap. Abah juga berdasar ya, Bah ya. Iya, Nah, mungkin Bah bisa dijelaskan seperti apa asal usul Atlantis bisa nyambung dengan bangsa Sunda gitu. oh iya. Mohon maaf ya, Ya. dibiasakan kalau di sini berbuka dulu orang Sunda bilang Siap, ya. Bah, siap. Iya. Maaf. Sengitna puji dina iwan si liri ibarat sengitna kembang malati nu diaping dijagi sadayana kagungan ilahi robi. Sumber bakna puja dina ieu mangsa lir ibarat kembang campaka nu ligarna dada sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur sadayana kagungan Allah nu Maha Gopur, nu parantos masihan bang pirang-pirang nikmat henteu hilap. Shalawat miwah salam kasanggakeun ka para nabi, ka para utusan Allah sadayana, ka para kulawargina, ka para sahabatna tungdugi ka urang, salaku umatna sadayana sing nyondong dina rahmat sareng ridhona Allah. Amin ya. Alhamdulillah, mutlak pertolongan dari Allah. Pertanyaan yang bagus yang datang dari Kang Aang. Ya. Ya, semoga Allah ngasih ilmu serta kekuatan untuk menjelaskannya. Jadi Atlantis itu sebetulnya kota yang hilang. Kalau di zaman sekarang ini yang namanya Atlantis itu sebetulnya ajaran leluhur. Yang artinya Atlantis itu aturan. Ya, aturan, lampah, nunggah, tekad, ikhlas, sampurna, kadituna. Berarti di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kalau di Al-Quran mah Al-Isra, atau Allah memperjalankan. Jadi, makanya subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam.
yang Allah sekelilingnya berkahi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah membuktikan kemahagungan dan kemahakekuasaannya. Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Itu artinya. Sebetulnya itu ayat mengingatkan kita. Kalau dulu makan maaf, saya juga pernah ngalami yang namanya tulu amal, panjang lamunan. Orang Sunda bilang mah, Nabi naik buruk, kendaraan super cepat. Ya dah? Ya. Terus ketemu langsung dengan Allah. Sebetulnya itu filosofi filsafah. Makanya Al-Quran kan pedoman. Berarti kalau yang namanya pedoman, makanya supaya kita mengalami atau merasakan berkah dari Al-Quran itu, harus kita nyatakan. Yang pertama, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya berarti kita. Kita hamba Allah bukan? Hamba Allah kan? Iya. Ya, itu langit yang pertama. Terus meningkat ke langit yang kedua. Dari Masjidil Haram. Ya, dari hati yang Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan ini hati? Karena tertanam iri, dengki, dendam, adugang, adiguno, aku gitu loh. Itu langit yang kedua. Yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Hati yang Allah bersihkan. Makanya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang Allah berkahi sekelilingnya. Baroknala di haulahu itu yang Allah berkahi sekelilingnya. Yang namanya malam kan gelap. Dulu kita kan nggak tahu mana yang namanya benar, mana yang namanya salah. Alhamdulillah, izin Allah ketika kita, ya Allah kasih hidayah atau petunjuk taufik kesadaran diri, timbullah kesadaran diri. Dari pertama, tadi langit pertama kita yang diperjalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari kedua, dari Masjidil Haram, dari hati yang diharamkan. Ya, kenapa tadi Allah mengharamkan hati kita? Karena yang seharusnya kita ingat kepada Allah atau mengagungkan Allah, kita lupa. Makanya tertanam iri, dengki, dendam, adugang, adiguno. Ke Masjidil Aqsa itu langit yang ketiga. Jadi langit yang ketiga tadi yaitu tadi hati yang Allah bersihkan. Yang ingat kepada Allah timbul bismillah dengan menyebut asma Allah. Makanya timbul perintah sholat. Ingatlah kepada Allah. Padgurullah hadikron kasiro. Ingat kepada Allah dengan tidak ada batasnya. Nah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam yang Allah berkahi sekelilingnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah membuktikan kemahagungan dan kemahakekuasaannya. Allah maha melihat, mengetahui dan maha mendengar. Terus ya langit yang keempatnya berarti Jabarut. Kalau dulu mah kan Jabarut itu kan tulu amal, alam malakut. Ya, Jabarut itu sebetulnya penjabaran rutinitas yang udah kita alami. Makanya yang lalu biarlah berlalu, tutup buku, buka lembaran baru. Kejelekan perbaiki, kebaikan tingkatkan. Jangan ada kata penyesalan, jadikan hikmat, jadikan pelajaran. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi itu langit yang keempat yaitu Jabarut. Nah, terus meningkat lagi. Langit yang kelima yaitu Malakut. Kalau diumumkan Malakut itu alam malaikat. Ya, sebetulnya kalau misalkan di dunia ini, kita ini nyata. Skenarionya Allah, sutradaranya Jibril, lah kita pemeran utamanya. Makanya Malakut itu manusia laku utama. Makanya ingat akan pertanggungjawaban. Allah menakdirkan kita sebagai khalifah, yang namanya khalifah yaitu pemimpin. Makanya di sini ajaran leluhur mengajarkan di dalam Fatihah yang terakhir kan jelas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang tersesat. Makanya leluhur mengajarkan jadilah seorang pelopor, jadilah seorang proklamator, jangan pengekor. Makanya Malakut itu manusia laku utama. Ya, ingat akan pertanggungjawaban, ingat Allah menakdirkan kita sebagai khalifah. Jadi jangan sampai ketika kita menjalani hidup ini, dunia dicari, akhirat diabaikan. Ingat akan pertanggungjawaban, itu Malakut. Nah, jadi langit yang pertama kita yang diperjalankan, langit yang kedua tadi hati yang Allah haramkan atau yang Allah benci karena tertanamnya iri, dengki, dendam, adugang, adiguno. Terus yang ketiga, langit yang ketiga ke Masjidil Aqsa yaitu hati yang Allah bersihkan, yaitu Allah kasih hidayah serta taufik, hidayah petunjuk, taufik kesadaran.
diri. Terus langit yang keempat Jabarut, yaitu penjabaran rutinitas apa yang udah kita alami, apa yang udah kita jalani, semoga menjadi pengalaman yang nyata. Nah, langit yang kelimanya yaitu malakut. Kalau diumumkan alam malaikat, sebetulnya itu mengingatkan kita bahwa malakut itu berarti manusia laku utama. Allah menakdirkan kita sebagai khalifah, ingat akan pertanggungjawaban. Nah, terus yang keenamnya yaitu arsi. Ya, langit yang keenam kan arsi. Arsi itu singgasana. Sebetulnya di kita ini, di jasmani kita Allah titipi, yaitu ini arsi. Arsi itu adanya rahmat, sumbernya ilmu, yaitu otak. Makanya otak itu kasih singgasana, kasih kedudukan, supaya berpikir untuk menyatakan ayat-ayat Allah. Makanya langit yang keenam arsi itu kan singgasana, berarti kalau bahasa sekarang mah adanya rahmat, sumbernya ilmu, makanya otak. Makanya tadi yang langit pertama kita diperjalankan, terus langit yang keduanya berarti dari hati yang Allah haramkan, terus yang ketiga hati yang Allah bersihkan, terus yang keempat yaitu Jabarut, penjabaran rutinitas yang udah kita alami, terus langit yang kelimanya malakut atau timbul kedewasaan manusia laku utama. Jabarut, penjabaran rutinitas yang udah kita jalani berarti di kaki, malakut berarti di dada atau di hati, terus arsi di otak. Nah, ya ini langit yang keenam. Arsi itu adanya rahmat, sumbernya ilmu. Nah, kalau yang ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Makanya Allah perlihatkan keagungan serta kekuasaannya. Nih, subhanallah, alam yang kita lihat begitu luas, begitu besar, begitu subhanallah. Itu nyata. Makanya yang namanya Isra Mi'raj itu, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu ningkat, berarti tingkatkan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan yang nyata. Soalnya apa? Al-Quran kan pedoman pegangan kita. Supaya kita menjalani di dalam kehidupan ini, timbulkan kebaikan dan kasih sayang. Itu pesan leluhur. Makanya Atlantis tadi, sebetulnya Atlantis itu kan adanya ayana rohma. Atlantis itu aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kadituna. Itu kota yang hilang. Sebetulnya itulah ajaran, atau inilah ajaran leluhur yang sesungguhnya, yang selama ini disembunyikan gitu. Jadi dulu makan Isra Miraj itu sebatas katanya, jadinya sebetulnya itu nyata. Makanya Al-Quran itu kan nyata. Contohnya Al-Quran Nur Karim kan. Al-Quran Nur Karim. Begitu awal kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu beres kita membaca ayat suci Al-Quran? Kan begitu beres kan sodakallahul adim, bukan sodakallahul karim. Makanya nyatakan itu Al-Quran. Kan Al-Quran itu Nur Karim. Kenapa begitu beres membacanya? Sodakallahul. Berarti harus kita nyatakan. Ya. Nur dari cahaya. Jadi kodim. Jadi itu ayat yang nyata. Maaf ini Maya versi saya ini maaf. Jadi makanya Atlantis itu leluhur kita mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang, tentang kemanunggalan dan tentang penyempurnaan gitu loh. Itu makanya tadi penjabarannya kan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ke-7 yaitu Sidratul Muntaha. Makanya di dalam ayat Allah membuktikan kemahaagungan dan kemahakekuasaannya, itu yang kita lihat alam semesta ini yang begitu luas, yang begitu megah, begitu indah. Ya, timbul Sidratul Muntaha supaya kita itu sunnah Rasul, sidik, amanah, tablig, patona. Ini kan sunnah Rasul gitu. Jadi bukan jarene, bukan katanya, ini nyata loh, Al-Quran ini. Jadi Atlantis itu aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kan itu sebetulnya penjabaran dari Isra Mi'raj. Isra perjalanan, Mi'raj tingkatkan perjalanan kita. Ya, maaf jangan sampai sebatas kita tidur, kita kerja, kita makan, kita minum, rek itu wae, tidak akan ada perubahan gitu loh. Apakah kita hidup sebatas di dunia aja itu loh. Ingat akan pertanggungjawaban. Makanya Atlantis atau leluhur kita mengingatkan supaya kita kembali back to basic. Kembali akan ajaran leluhur. Dengan kebaikan dan kasih sayang. Jangan sampai mau dipecah belahkan gitu loh. Ingat,
di kita, ini leluhur mengajarkan, dikembalikan lagi. Ya, di Nusantara ini 714 suku, ribuan bahasa, diikat dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Lah di negara orang lain paling 3 suku, si A, Sunni, Kurdi, tapi kenapa perang terus? Nah, supaya kita sadar, marilah kita kemari. Maaf, rapatkan barisan, jangan saling menyalahkan. Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan untuk menyongsong negeri ini yang lebih baik lagi. Ya, supaya kita maju. Nah, gimana? Barangkali ada pertanyaan? Masya Allah, mantap ya. Bang, gimana? Mungkin saya juga sedikit sedikit terbuka. Mungkin pada dasarnya kalau yang saya tangkap dari penjelasan Abah, Atlantis itu istilahnya bukan pulau ya, Iya, ajaran yang hilang, Nah. yang selama ini belum dibuka seperti itu. betul. Itu betul, Bang. Itu betul. Nah, ini kan kalau mohon maaf ya, Abah ini menerangkan ke kita, ke audien, ke para penonton semua, mudah dipahami. Istilahnya menyampaikan dengan bahasa bayi. Iya. Jadi mudah dicerna. Iya. Ya kan dari penjabaran dari Isra Mi'raj itu kan kalau taunya dari waktu saya SD sampai sekarang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Nah, Dan hasilnya membawa bahwa kita tuh harus melaksanakan sholat. nah, Itu yang kita tahu mungkin selama ini. Mungkin kalau yang Iya. ada lebih mungkin itu lebih bagus lagi karena iya, pemahaman saya mungkin hanya sampai di situ gitu ya. iya. Nah, tapi Abah ini menjelaskan dari mulai kita harus apa tadi menjaga sikap, menjaga Iya. apa ya mungkin tadi yang sesuai dijabarkan Abah. Jadi mungkin baik dan benarnya ini kembali lagi ini versi Abah ya. Iya, Dan mungkin Abah juga berdasar gitu. iya. Jadi Atlantis itu kalau menurut Abah tadi suku, pulau atau gimana? Ajaran leluhur. Oh, ajaran leluhur. Atlantis itu kan kota yang hilang. Ya, sebetulnya itu ajaran yang hilang. Bukan kota, berarti bukan Iya. pulau gitu ya. Tapi memang ada kotanya yang begitu megah, begitu spektakuler, dan inilah ajarannya, yaitu Atlantis itu aturan lampah nunggal tekan Oh. ikhlas sampurna kadituna. Istilah berarti. Iya. Makanya kita diwajibkan, diharuskan, ya, iman, Islam, ihsan. Kebanyakan orang ini maaf, iman, tapi masih jarene, masih katanya imannya gimana. Iya, betul. Iman itu kan terbagi 5, timbul iman karena percaya, timbul percaya karena bukti, timbul bukti karena nyata, timbul nyata karena pengalaman. Itulah keimanan kita. Jangan sebatas katanya gitu loh. Terus Islam yang sesungguhnya, maaf, kebanyakan nggak tahu Islam yang sejatinya. Islam itu kan ciri, sebetulnya cirinya apa? Cirinya itu isinya alam. Makanya seluruhnya itu Islam gitu loh. Pohon Islam, jambu Islam, semuanya apa yang kita lihat, apa yang di alam dunia semesta ini, semuanya Islam, isinya alam. Makanya ayatnya alhamdulillahirabbil alamin kan alhamdulillah ya. Semua puji milik Allah, hirabbil alamin, yang maha mengurus seluruh alam. Nabi kan mencontohkan rahmatan lil alamin. Makanya itu tadi iman, Islam, ihsan gitu loh. Jadi Islam itu kan seluruh alam, isinya alam. Jangan sampai Islam tapi iri, dengki, dendam, ngakunya Islam, nyebut ke orang lain kafir, sesat. Loh, di mana Islamnya gitu loh. Islam itu kan isinya alam. Kadang kasihan, maaf, di Islamnya aja kan golongan-golongan, apalagi dengan agama yang lainnya. Maaf, sebetulnya yang namanya agama itu, maaf, diumumkan salah pemasangan gitu. Seharusnya yang namanya agama itu harus dengan dari gama. Kalau Islam dengan iman, iman dengan Islam, itu baru pas, klop gitu loh. Makanya orang aku Islam, ya toh, tapi kelakuannya ubah-ubah gitu loh. Maaf, ya semoga Allah sadarkan gitu loh. Berarti istilah Atlantis yang hilang itu adalah pemahaman atau ajaran yang hilang, yang nggak Betul. semuanya tersampaikan. Gitu. Betul itu. Nah, itu hubungannya sama suku Sunda atau bangsa Sunda gimana? Kok bisa Atlantis disambungkan dengan, apakah itu dulunya dikeluarkan oleh karuhun-karuhun Sunda atau leluhur-leluhur Sunda atau gimana, Bah? Sebetulnya yang namanya Sunda itu, maaf, Sunda itu bukan suku. Kalau Sunda suku berarti identik masih golongan-golongan. Sunda itu ajaran, susun dunia akhirat. Ya, atau Sunda itu sun itu kan matahari.
Da itu alam. Contoh itu kan leluhur mengajarkan tentang surya alam seperti matahari menyinari ini alam dunia ini. Tidak tembang pilih yang baik, yang buruk, makhluk ciptaan kan semuanya diterangi gitu loh. Itu Sunda. Makanya maaf, Sunda itu bukan suku. Kalau misalkan saya ini suku Sunda, saya ini orang Sunda, berarti golongan-golongan identik loh, kasihan. Sunda itu ajaran leluhur tentang kebaikan dan kasih sayang. Isilah dunia ini dengan kebaikan dan kasih sayang supaya badrotun toibatun warobun gopur, berkah dari langit, berkah dari bumi, berkah dari alam Allah turunkan itu. Nambah ada lagi, ini kan ada yang menghubungkan, ada istilah Sundaland. Itu maksudnya gimana? Sundaland itu Sunda besar atau Sunda purba. Ya, Sunda purba itu maaf penciptaan yang gagal. Jadi Allah menciptakan manusia yang awal dari batu. Ya, makanya leluhur kita dulu ya itu yang awal. Kalau di Al-Qur'an mah malaikat Harut Marut. Penciptaan yang gagal. Berarti ketika itu zaman kesepuhan yang Bratasena, kalau nggak salah itu namanya, nama zaman Sunda purba. Itu mau ngobrol itu sama semut, sama pepohonan, sama batu. Kan belum ada manusia. Itu zaman Sunda purba. Nah sesudah Sunda purba baru Sunda Land, Sunda besar, Sunda gede kalau orang Sunda bilang. Itu mulai zaman, kalau di dalam Al-Quran mah zaman Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman alaihissalam, kaum Saba. Itu Sunda Land. Makanya ajarannya ya ini tentang kebaikan dan kasih sayang. Makanya dulu kan sempat dibuka aja kalasa sing asawi caca acakata. Jagalah antara hati, ucapan, dan perilaku, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Ingat, kata itu mengandung pasal, kata itu mengandung ayat, kata itu mengandung hukum. Itulah ajaran yang sesungguhnya. Zaman Sulaiman alaihi salam, zaman Ratu Bilqis. Berarti kalau gitu Sunda itu bisa dibilang tertua. Betul. Ini peradaban, makanya di dalam surat Saba, ya, makanya di Jawa kan ada Sleman. Sleman itu kan Sulaiman. Sleman itu Sulaiman alaihi salam. Nah, keratonnya kan dari sini, daerah Majalengka, maaf dibuka aja sekalian, dari Gunung Karang. Itu padahal baru atasnya, bawahnya di sini gitu. Bawahnya di sini itu ada di Gunung Karang. Makanya batunya terus tekstur bangunan, itu masih luas gitu. Itu masih atasnya. Ke bawahnya di daerah Majalengka, makanya Majalengka manusia zaman langka, ya Mayalangka atau kota yang hilang. Makanya inilah ajarannya. Sekalian tak buka sekarang mah. Tadi makanya letaknya ada di Indonesia, Nabi Sulaiman kerajaan. ya itu Sleman itu makanya. Sleman itu kan di Jawa, Sleman itu Sulaiman sebetulnya itu loh. Maka di dalam surat Saba itu kan. Berarti kerajaan terbesar Sunda. Nah, itu sebetulnya. Kalau di Sunda mah maaf, yang Prabu Surya Dewata Jaya Sampurna itu gelar di Sunda. Ada suryanya gitu. Surya Dewata Jaya Sampurna. Surya itu kan seperti matahari menyinari bumi. Dewata, dewasa, tertata. Jaya, selamat, sampurna, berarti menyempurnakan makhluknya Allah yang udah sempurna, menyempurnakan ciptaannya Allah yang udah sempurna. Jadi Atlantis itu tadi makanya aturan lampah nunggal tekad ikhlas sampurna kali itu. Nah, jadi kesininya. Nah, jadi ajaran yang hilang atau kota yang hilang. Makanya kalau kita udah bisa menyusun antara hati, ucapan, dan perilaku, pengen apa? Makanya di dalam Jabur mah kan Tibis Adonai. Ya, bahasanya. Tapi kalau bahasa sekarang mah dunia lebih besar daripada manusia, tapi takdir di bawah telapak kaki manusia. Agungkanlah Allah, kecilkan dunia, alam dan isinya akan mengejar kita. The war is your hand. Itu jadi moto HP. Yang jauh jadi dekat. Nah, itulah pengetahuan orang-orang sana, orang-orang Israel. Di kita mah perebut dalilut, eleh gelut. Eleh dalil kalau digarelut, ya maaf ini mah ya. Supaya kita sadar. Mari kita sama-sama rapatkan barisan tadi, jangan saling menyalahkan. Mari kita bangkit dari keterpurukan gitu loh. Itu maksudnya gitu loh. Maaf, ini maaf. Jadi secara tidak langsung kita juga menambah wawasan kita ya. Iya. Ternyata emang kalau mohon maaf ini, kalau yang berbeda pendapat ya kita saling menghormati aja. Nah, ya. Bahwasanya Sunda itu emang bisa dibilang peradaban tertua ya. Betul. Soalnya dari kalau menarik tadi dari masa kerajaan Nabi Sulaiman. Iya.
Jadi sebelumnya ada Sunda Purba dulu. Oh, Sunda Purba. Sunda dulu. Purba dulu, Baru Sunda terus Len. Sunda Gede, ya atau Sunda Len, Sunda Besar. Itu zaman Sulaiman alaihi salam, makanya di Jawa kan ada Sleman itu Sulaiman. Ratu Bilqis itu kan di Majalengka sebetulnya. Ya itu peradaban di Gunung Karang. Maaf dibuka sekalian. Oh. Maaf supaya kita sadar. Jangan sampai ke barat-baratan kita mah ayo. Jangan sampai jati kasilih kujunti itu kata leluhur. Nah Itu. mungkin Pak ini mohon maaf sekali ya. Iya. Karena mungkin yang namanya penonton pasti ada aja yang nanyanya itu beda. Ya. Nah kan itu kan Abah menerangkan sedemikian gamblang, sedemikian detail. Itu apakah ada dasarnya gitu? Apakah Ada, dari itu- cerita turun temurun kah, atau misalkan ada kitabnya atau gimana? Mohon maaf ini saya Ada. macam mewakili aja gitu. Alhamdulillah ada kitabnya. Yang kitab yang kemarin itu diperlihatkan. Oh. Itu kitabnya, itu paduannya itu kan dari ajaran, dari sejarah itu komplit semuanya. Makanya kemarin kan baru saya bilang kan iya, 50% baru saya kuasai. Dan kitab itu udah ratusan tahun umurnya. Ribuan, Oh, maaf, ribuan. ribuan. Kalau nggak salah itu yang terbuat dari kulit apa? Aren ya? Iya, sampulnya. Sampulnya Kalau dalamnya aren. dari handelem, Handelem. kijang. Nah, itu asli loh. 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Jabur. Taurat, Injil, Al-Quran. Makanya pun sampun kula jurungkeun mukakeun turub mandepun nyamper nu dihandelemkeun tunda poho nu bareto nu mangkuk di saung butut ugereun dina langit tahtaheuna jero iga kan udah dijabarkan dalam video yang kemarin gitu. Itu isinya. Atau sastra genre hayu ningkat. Sastra itu kan bahasa. Genre itu luas berarti kan meliputi alam. Sastra genre hayu membawa keselamatan ningrat orang-orang pilihan pangruating diu membawa rahmat dari Allah untuk seluruh alam. Makanya itu nyambung dengan ayatnya alhamdulillahirabbil alamin, Nabi mencontohkan rahmatan lil alamin. Makanya tadi Atlantis itu kan ajaran leluhur atau kota yang hilang. Aturan lampah nunggal tekad ikhlas. Kalau di dalam Al-Qur'an mah Isra Mi'raj atau Al-Isra. Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu tingkat. Ya, tingkatkan. Jangan sampai monoton, jangan sampai jalan di tempat. Ya toh? Makanya di dalam ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum, tetapi kaumnya itu yang merubah dirinya sendiri gitu. Masya Allah. Ada ayatnya jelas gitu. Mungkin teman-teman bisa kita simpulkan ya. Mungkin kalau saya salah mungkin bisa ditambahin lagi. Ya. Kesimpulan dari Atlantis yang hilang sama berkaitan dengan suku Sunda itu adalah bisa jadi ajaran Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj yang belum sepenuhnya tersampaikan. Betul. Makanya langit pertama kan subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita hamba Allah bukan. Ke kita. Makanya leluhur mengajarkan tentang ngaji diri. Ngaji diri itu kan ngahijikeun diri, menyatukan diri. Diri itu 4 unsur yang berada di luar tubuh. Yaitu api, angin, air, tanah itu diri kita. Makanya man aropa nafsahu faqad aropa robahu, man aropa robahu faqad jahila nafsah. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya, tentu hafal kepada Allahnya. Kalau udah hafal kepada Allahnya, tentu merasa bodoh sekali hidupnya. Apa yang mesti kita akui? Apa yang mesti kita banggakan? Apa yang mesti kita sombongkan? Gak ada. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Itu kan jelas. Luar biasa ya. Itu. Jadi mungkin ini pemaparan Om Hilman ini sangat mudah dimengerti, sangat mudah dicerna. Ya. Mungkin teman-teman kita di sini bisa menambah wawasan kita. Adapun Amin. yang berbeda pendapat sekali lagi kita jangan saling menghujat. Yang bagusnya kita satukan apa? Nah, ya, makanya kan tadi falsafah negara kita kan bineka tunggal, Ika. berbeda-beda tetapi satu tujuan. Silahkan kan alur cerita masing-masing pertanggungjawaban masing-masing. Makanya tadi goeril magdubi alaihim walabdolin amin, dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang tersesat. Jadilah seorang pelopor, jadilah seorang proklamator. Masya Allah. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Mantap, Gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang kalau ini kan yang namanya ngobrol dengan Abah itu betah ya. Jadi kita tuh kayak dibawa ke mana gitu ya. Jadi wawasan kita tuh terbang luas gitu. Mungkin yang ingin yang lebih jauh lagi ngobrol sama Abah, sama Om Hilman. Iya. Mungkin Abah bisa sebutkan, Bah. Soalnya banyak yang nanya juga untuk alamatnya ini di mana. Iya. Di Kelurahan Munjul, ya Kelurahan Munjul Majalengka. Jadi
Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Jadi RT 3, RW 3, Kelurahan Munjul, Kecamatan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Kalau patokannya kan banyak yang nanya juga. Ini patokannya kalau naik umum turunnya di mana, arahnya kemana? Soalnya kan Kalau emang misalkan, susah dicari Bah. kalau misalkan nih dari Bekasi atau dari Jakarta, kan ada yang jurusan Cikijing atau jurusan Rajagaluh, ya toh? Minta turun di Beneran Munjul, Majalengka, Kabupaten Majalengka, gitu loh. Kabupaten Oh, Majalengka. nanti tinggal tanyain ke ojek gitu ya. Insya Allah pada tahu. Masya Allah. Mungkin Bah terakhir kesimpulan yang tadi Abah dari mungkin sekali lagi disimpulkan lebih jelas lagi. Iya. Mungkin bisa di Jadi gini, sebetulnya Atlantis, ya, Atlantis itu ajaran yang hilang. Ya. Jadi atau pengetahuan yang hilang supaya timbul kedewasaan masing-masing. Yang langit yang pertama kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, kita akan diperjalankan. Langit yang kedua yaitu dari hati yang kotor atau Masjidil Haram, hati yang kotor. Yang kenapa hatinya kotor? Karena tertanam iri, dengki, dendam, adugang, adigung, adiguno, lupa kepada Allah yang Maha Menciptakan. Terus yang ketiganya ke Masjidil Aqsa atau ke hati yang dibersihkan, disucikan. Ya, kembali ke fitrah, yaitu hatinya mengagungkan Allah, ucapannya jadi doa, dan perilakunya berguna bermanfaat buat yang lainnya. Jadi langit pertama kita diperjalankan, langit kedua hati yang kotor, langit yang ketiga hati yang dibersihkan, kembali ke fitrah. Terus yang keempat yaitu jabarut, penjabaran rutinitas supaya timbul kedewasaan. Yang lalu biarlah berlalu, tutup buku, buka lembaran baru. Kejelekan perbaiki, kebaikan tingkatkan. Jangan ada kata penyesalan. Jadikan hikmat, jadikan pelajaran. Yakinlah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus timbul kelima yaitu malakut. Ya, timbul kedewasaan yaitu manusia laku utama. Kembali ke fitrah. Ingat dengan tugas yang Allah berikan. Yaitu niatnya ibadah, tujuannya Allah. Supaya tulus ikhlas menjalani kehidupan. Terus langit yang keenam yaitu arsi. Arsi itu kan singgasana. Makanya di kita ada ini otak. Ya, arsi itu adanya rahmat, sumbernya ilmu. Makanya gunakan akal, ya, pikiran, rasa, perasaan yang Allah titipkan kepada kita untuk kebaikan. Terus langit yang ketujuhnya Sidratul Muntaha, terlihat langsung keagungan dan kekuasaan Allah. Makanya supaya tertanam sidik, amanah, tabligh, patonah, itulah sunnah Rasul yang sesungguhnya. Gitu. Oke Bah, terima kasih. Sama-sama. Ini bisa menjadi penambah wawasan kita, bisa lebih meningkatkan keimanan kita lagi. Amin. Mudah-mudahan Abah selalu sehat. Amin. Kita pamit dulu di video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.